tidak terlihat kita memberikan semangat, tetapi dengan kita mengobrol akan menjadi lebih dekat. Kemudian Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang murid. Next, Pak. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial akan mewujudkan Tuturi Handayani dengan memberikan dorongan secara moral dan material bagi semua warga, kecuali murid-murid kita. Jadi dari proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan sosial, tampilan, itu akan mewujudkan dan mendorong secara moral maupun material bagi semua warga yang terkecuali murid kita. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Tidak semerta-merta kita mempunyai kekuasaan atau mempunyai jabatan, kita mengambil keputusan dengan seenaknya sendiri. Next, Pak. Jadi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coaching. Jadi di sini itu coaching itu seperti membimbing. Coaching itu dari yang dibimbing. Nah, terkadang kita dalam sekolah kan kita mendapatkan supervisi. Nah, dari situ itu kita bisa melakukan teknik coaching. Tetapi kebanyakan yang sudah saya sering alami itu terkadang malah sistem coaching itu malah seperti menggurui. Nah, yang saya dapatkan itu sebenarnya dari coaching itu menggali info dari coaching agar coaching bisa menjelaskan apa masalahnya, kemudian dari coaching tersebut bisa memberikan solusinya sendiri. Jadi coaching itu tidak menggurui, tetapi bisa menggali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh coaching tersebut. Coaching dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini penting karena pada akhirnya menciptakan situasi kondusif dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, tadi seperti yang saya katakan, coaching harus bisa menggali tentang masalah yang dialami oleh coaching. Jadi coaching itu bisa memberikan solusinya sendiri. Di posisi coaching itu tidak boleh menggurui, harus bisa menggali potensi yang dimiliki coaching agar bisa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Next, Pak. Empat, paradigma dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan dengan memetakan 4 paradigma dilema etika, yaitu yang pertama, individu melawan masyarakat, terus yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan, dan 4, jangka pendek melawan jangka panjang. Next, Pak. Berikutnya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir.
Nah, di sini tuh prinsip berbasis akhir itu bentar, cocok digunakan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan, yaitu digunakan untuk guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Kemudian yang ketiga, berbasis rasa peduli. Cocok digunakan untuk para guru yang memiliki empati, rasa kasih sayang, dan kepedulian. Jadi yang memiliki kepedulian. Next, Pak. Nah, ini 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi dalam menentukan keputusan, terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. Nanti akan saya berikan contoh kasusnya, biar Bapak Ibu bisa memahami. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Sebelum mengambil suatu keputusan, biasanya seorang pemimpin pembelajaran itu Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami akan lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosihan Rizal SPD, yaitu tentang implementasi pengisian kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Ya, nanti ini Bapak Rosihan Rizal, apakah sudah terhubung, Bapak? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk pemateri kita yang kedua, yaitu dari Bapak Muhammad Rosihan Rizal SPD tentang pengisian kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Ya, Assalamualaikum. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, serta webinar pelaksanaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan tema Great Leader, Great School. Terima kasih sampai saat ini masih setia bersama kami dalam acara webinar ini. Untuk materi yang sekarang ini, insya Allah saya akan berbagi cara, kita saling diskusi saja tentang bagaimana cara pengisian aplikasi PMM yang sedang dilaksanakan Bapak Ibu dan mulai dilaksanakan pada bulan ini. Sebelum saya sampaikan materi yang akan saya sampaikan ini, bahwa aplikasi ini sebenarnya itu bagus buat guru, Bapak Ibu guru, untuk di era digitalisasi yang saat ini, sehingga Bapak Ibu guru bisa optimal untuk melaksanakan digitalisasi perencanaan Bapak Ibu guru selama 1 tahun ini. Yang diharapkan Bapak Ibu guru itu untuk tidak panik dengan aplikasi yang telah dibuat oleh kementerian. Setiap aplikasi pasti punya celah yang sekiranya bisa digunakan untuk lebih baik dan lebih praktis. Untuk itu kita akan bersama-sama untuk berbagi cara praktis saja dalam pengisian PMM. Oke, Pak Pepet, moderator, tolong tampilkan yang materi Bintek Robul tema. Share. Oke, pertama
Oke, sebentar Bapak Ibu, Ibu Guru. Belum. Belum. Oke. Eh, Oke, Bapak Guru, kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu Guru persiapkan dulu akun belajarnya, bisa meminta langsung di operator sekolah masing-masing. Yang pertama kita akan mencoba langsung diketik di PMM. Dan, okay. Ketik, kita cari platform Merdeka Belajar. Sebelum itu Bapak Ibu Guru login dulu, password dan akunnya bisa langsung minta. Kalaupun ternyata tidak bisa masuk, bisa Bapak Ibu Guru untuk mereset melalui operator sekolah. Ada beberapa kendala yang saya jumpai di sekolah kami khususnya. Yang pertama itu, jika Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan lain di luar sekolahan atau mempunyai aktivitas seperti menjadi guru tutor di paket C, paket B, paket D, paket A, B, dan C itu diharapkan untuk tidak masuk ke dalam dapodik paket tersebut atau lembaga tersebut. Karena apa? Ketika Bapak Ibu masuk dalam dapodik tersebut, otomatis di dapodik paket tersebut Bapak Ibu akan dibuatkan akun oleh pemerintah atau dari kementerian, sehingga menjadi double akun yang membuat Bapak Ibu sendiri terhambat dalam pengisian PMM yang seharusnya di sekolah induk Bapak Ibu Guru. Sehingga menjadi solusi sebagai kita pendidik untuk melepaskan satu data dapodiknya yang ada di lembaga kejar paket tersebut, sehingga di akun belajar yang sekolah induk bisa masuk dan bisa mengerjakannya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah masuk ke akun PPPM, Bapak Ibu bisa memilih di situ ada pelatihan mandiri. Kita langsung ke pengelolaan kinerja. Oke, di pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu akan diperlihatkan langkah-langkah seperti itu. Ada lanjut rencana kerja, itu ada beberapa. Kita mulai dari lanjut rencana kerja. Nah, setelah masuk ke rencana kerja, di situ terdiri dari praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku. Yang ketiga, lima ada rangkuman di situ. Oke, setelah itu Bapak Ibu Guru bisa melihat di situ ada penerapan disiplin positif, ada beberapa tema, ada 5. Yang kedua ada keteraturan suasana kelas, umpan